Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang kebiasaan baik dalam mengatur uang. Mungkin kamu pernah mendengar wejangan yang menyebutkan kebiasaanmu akan menentukan masa depanmu. Hal tersebut memang terdengar simpel, namun kenyataannya sangat benar. Begitu juga dalam hal mengatur uang. Pada akhirnya, kamulah yang akan menentukan seperti apa kondisi finansialmu di masa depan nanti. Apakah kamu akan hidup sejahtera? Punya banyak uang untuk biaya hidup dan gaya hidupmu? Apakah kamu akan menjadi kaya raya? Atau sebaliknya? Pastikan kalau kamu tidak mau mengalami situasi keuangan yang buruk di masa depan, mulailah dari sekarang. Terapkan kebiasaan baik dalam mengatur keuangan. Ciptakan kebiasaan uang baik di masa sekarang, supaya kamu bisa memiliki masa depan yang cerah. Bayangkan kalau pada saat ini kondisi keuangan pribadi masih carut-marut akibat terlalu boros. Padahal sudah punya penghasilan rutin bulanan, namun tak dapat menikmati karena selalu kurang setiap akhir bulan. Kalau sudah begini, apa terus mau bertahan dengan kondisi tersebut? Saatnya kamu mengintrospeksi diri, cari tahu penyebab kenapa kondisi keuanganmu masih berantakan begini. Berikut adalah kebiasaan baik yang bisa kamu lakukan untuk keuanganmu. Yang pertama, rajin menabung setiap bulan. Sadari bahwa kehidupan itu tidak hanya tentang hari ini saja, tapi juga ada masa depan. Hanya dengan menabung, kehidupan kita dapat lebih tentram dan kamu bisa merasa nyaman karena memiliki tabungan yang bisa digunakan untuk kebutuhan atau pengeluaran hari esok atau masa depan. Coba lakukan, berapapun penghasilan bulanan kamu. Usahakan untuk menabung dengan menyisihkan minimal 10% dari total uang yang didapat setiap bulan. Kalau gajimu cukup besar, usahakan presentasinya lebih besar lagi. Karena semakin besar uang yang ditabung, tentu semakin banyak uang yang disimpan untuk menjamin masa depan. Kedua, berbelanja secara cerdas. Ciptakan kebiasaan belanja yang bijak supaya kamu tidak menjadi konsumtif. Hal ini mutlak dibutuhkan oleh semua orang, terutama yang sudah berkeluarga. Sebenarnya, kita sudah menyadari dan tidak ingin menjalani kebiasaan belanja yang berlebihan. Namun terkadang, akibat tidak bisa menahan nafsu belanja yang tinggi, akhirnya harapan tersebut menjadi dilupakan. Bayangkan kalau suatu waktu keluarga kita ada yang sedang sakit, namun karena uang sudah habis, apa yang mau dilakukan? Sebaiknya lakukan ini. Solusi yang bisa membantu kita untuk menghindari hal tersebut, salah satunya adalah dengan membuat skala prioritas. Caranya, kamu hanya berbelanja sesuai dengan kebutuhan dan budget yang dibuat dalam catatan khusus. Dengan begitu, kita dapat menabung lebih banyak sehingga ada cukup dana berlebih untuk berinvestasi. Ketiga, mencatat pengeluaran dan pemasukan secara rutin. Mulailah berlatih untuk rutin mencatat pengeluaran dan pemasukan. Hal ini sangat mudah dilakukan. Metodenya relatif sederhana dan bisa diterapkan siapa saja. Tujuannya jelas, agar kamu lebih mudah mengendalikan pengeluaran. Dengan melakukan pencatatan, kita bisa melihat lebih detail setiap perputaran uang dalam jangka waktu tertentu. Namun jangan sekedar mencatat saja, jadikan juga catatan ini sebagai acuan untuk melakukan perubahan dan memperbaiki kebiasaan keuangan yang kurang baik. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Keempat, selalu kreatif untuk berhemat. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk berhemat. Orang yang memiliki kebiasaan ini biasanya selalu memiliki cara yang berbeda kalau ingin menyimpan uang setiap bulan. Contohnya, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan sistem amplop atau kakeibo. Amplop ini bisa membantu kamu membatasi pengeluaran dan lebih disiplin memakai dana di mesin ATM. Untuk menjalankannya, kamu hanya melakukan sekali penarikan dana di ATM dengan jumlah yang cukup besar. Nantinya, dana yang diambil itu akan ditaruh dalam amplop sebagai anggaran pengeluaran selama sebulan. Sementara usahakan uang yang masih ada di ATM adalah tabungan yang tidak bisa disentuh-sentuh, kecuali di kondisi yang sangat terpaksa. Dengan sistem ini, kita akan dipaksa untuk bertahan dengan dana yang ada di amplop hingga tanggal gajian. Jangan lupa terapkan cara kreatif untuk menghemat dari godaan belanja online. Zaman sekarang ini, ada banyak sekali diskon hampir setiap minggunya. Tentunya sebelum check out dan bayar belanjaan, pikirkan dulu selama beberapa hari dan tanyakan ke dirimu sendiri, apakah kamu membutuhkan barang tersebut?
Atau kamu hanya belanja karena keinginan semata? Kelima, tidak menunda investasi. Banyak orang yang takut berinvestasi karena merasa tidak punya cukup uang. Padahal itu salah besar. Sekarang sudah banyak instrumen investasi yang hanya membutuhkan dana mulai dari Rp100.000 sampai jutaan bahkan miliaran. Sebagai contoh, kamu bisa berinvestasi di produk investasi reksadana dengan modal Rp100.000. Bahkan kamu juga bisa mulai investasi saham dengan modal yang terjangkau. Selain itu, kamu juga bisa memilih investasi seperti logam mulia dari PT Pegadaian. Ada juga investasi aman seperti obligasi dan deposito. Sadari di masa depan, kamu juga perlu uang. Semua itu harus kamu persiapkan sejak sekarang ini. Jangan tunda investasi, segera tentukan tujuan keuanganmu di masa depan. Pelajari produk-produk investasi yang aman, dan jangan pernah tergiur dengan investasi dengan iming-iming untung tinggi dalam waktu cepat. Ingat, semua ada prosesnya. Investasi juga hal yang sama. Untuk bertumbuh, membutuhkan proses. Investasi saham, untung besar namun juga ada risiko besar yang harus siap kamu tanggung. Jadi pilih dan kenali keuntungan dan risiko investasi sebelum kamu berinvestasi. Keenam, punya asuransi. Salah satu kebiasaan baik dalam mengatur keuangan adalah mempunyai asuransi. Sejak dini, sadari bahwa asuransi itu penting dan bermanfaat untuk kehidupan. Mulai dari asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi mobil, hingga asuransi perjalanan. Sebagai gambaran, asuransi jiwa berfungsi melindungi keluarga dari kehilangan sumber nafkah penghasilan seseorang yang menjadi tumpuan keluarga jika dia meninggal dunia. Apabila saat ini kamu termasuk pencari nafkah utama untuk keluargamu, maka milikilah asuransi jiwa. Sementara asuransi kesehatan berfungsi untuk mengatasi resiko keuangan karena sakit. Yang tidak kalah penting, asuransi kesehatan yang minimal sekali harus punya adalah BPJS Kesehatan. Apabila kamu sakit, asuransi akan menolong, apalagi biaya berobat dan rumah sakit tidak murah. Ketujuh, utamakan utang produktif dan hindari utang konsumtif. Tahukah kamu kalau hidup terkadang tidak bisa lepas dari utang? Seperti utang kartu kredit, kredit rumah, kredit mobil, dan lainnya. Kamu wajib tahu, utang, terutama yang sifatnya konsumtif itu, dapat merugikan kita. Alasannya, ada bunga utang yang bisa sangat memberatkan. Apalagi jika kamu terjerat utang pinjaman online dari fintech ilegal. Suku bunga kreditnya akan sangat tinggi dan ini bisa merugikanmu. Mulai sekarang, usahakan apabila kamu berencana akan berutang, upayakan untuk keperluan yang sifatnya penting atau untuk hal-hal produktif. Sadari bahwa kalau hidup banyak utang, yang ada kamu bisa stres, dan hal ini tidak akan sehat untuk masa depan keuanganmu. Mulai dari diri sendiri, ciptakan kebiasaan baik. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan tunda-tunda untuk mulai pelan-pelan menciptakan kebiasaan keuangan yang baik. Demi masa depanmu sendiri, mulailah dari sekarang. Apabila jika saat ini kamu yang sudah memiliki masalah keuangan kronis, ingat, pada dasarnya setiap individu bisa hidup sesuai dengan kemampuan finansial yang dimilikinya. Namun karena adanya kebiasaan buruk dalam mengatur keuangan, maka yang terjadi kita selalu merasa kekurangan. Jadi mulai lakukan kebiasaan baik dalam mengatur uang. Kali ini kita akan membahas tentang dampak hedonisme bagi dirimu dan kehidupan. Mungkin kamu sering kali mendengar kata hedon digunakan oleh anak zaman sekarang. Tapi sebenarnya apa sih arti dari hedonisme? Apa sih dampaknya bagi kehidupan? Kalau dipahami, konsep dari kata hedonisme sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu hedone yang berarti pleasure atau kesenangan. Kata ini lahir dari sebuah argumen dalam komponen paling penting dalam kesejahteraan manusia. Konon, hal ini dipercayai bahwa dua hal paling penting dalam mencapai kesejahteraan tersebut adalah mencari kesenangan dan menghindari penderitaan di dunia. Tapi apakah hedonisme itu semudah perkataannya? Hedonisme merupakan kepercayaan bahwa tujuan dari kehidupan ini adalah untuk mengejar kesenangan dengan cara menghindari apapun yang dapat membuat kita menderita atau sakit. Para penganut hedonisme percaya
bahwa tujuan utama dalam hidup adalah memuaskan diri, baik itu dalam segi batin, fisik, mental, material, hingga spiritual. Meskipun demikian, paham ini juga ada sisi baiknya, karena kita bisa belajar untuk menikmati hidup, serta bersikap tidak peduli terhadap hal-hal yang menyakiti kita. Tapi di saat yang sama, perilaku hedonisme dapat membuat kita jatuh ke dalam lubang yang diiming-imingi kebahagiaan, tapi berakhir dengan penderitaan. Kita boleh mencari kebahagiaan, tapi di saat yang sama juga, kita harus melakukannya melalui pilihan hidup yang bertanggung jawab. Jangan sampai apa yang kita percayai malah membuat kita bangkrut dan menjadi bumerang bagi diri kita. Kenapa sih orang bisa hedon? Ada dua faktor yang bisa menyebabkan perilaku hedonisme dalam diri seseorang, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal, manusia secara naluri mempunyai keinginan untuk bahagia dan keinginan yang tidak pernah puas. Dalam faktor eksternal, pengaruh pergaulan seseorang yang mendukungnya untuk meneruskan gaya hidup yang hedonisme. Contoh perilaku hedonis. Seseorang percaya akan hedonisme, di mana dia hanya ingin hidup dengan mencari kesenangan. Padahal kenyataannya adalah terkadang kita harus bersusah-susah dahulu untuk bisa bersenang-senang kemudian. Dia mengutamakan membeli motor karena dia suka motor, tapi di saat yang sama dia tidak mau bekerja, karena bekerja itu merupakan penderitaan baginya. Hasilnya, dia tidak bisa melunasi motor barunya karena tidak memiliki pendapatan. Orang ini bahkan bisa berakhir terlilit utang kalau dia tidak berhati-hati. Sama seperti contoh tadi, jenis hedonisme itu banyak macamnya. Bisa jadi kamu senang bermain game, sehingga akhirnya kamu lupa mengorbankan waktu tidur atau bahkan mengerjakan tugas. Atau kamu terobsesi dengan make up dan menghabiskan jutaan rupiah per bulan demi memborong make up edisi terbaru. Pada akhirnya, kamu menjadi konsumtif dan tidak bisa mengatur keuangan kamu sendiri. Lalu apa sih dampak hedonisme? Perlu diingat bahwa tidak semua dampak hedonisme itu buruk, tapi kita hanya perlu berhati-hati agar kita tidak terbawa oleh dampak hedonisme yang buruk. Berikut beberapa contoh dampaknya. Yang pertama, merasa senang. Ini merupakan dampak hedonisme yang baik. Tentunya, kalau kita menganut hedonisme, kita akan senang. Tapi, kamu perlu ingat bahwa rasa senang dari hedonisme itu bisa jadi hanya sementara. Kedua, baik untuk ekonomi. Perilaku hedonis di dalam masyarakat menggerakkan perputaran ekonomi karena banyaknya transaksi yang terjadi. Semakin cepatnya transaksi yang terjadi tentunya bisa meningkatkan keadaan ekonomi suatu negara atau kota. Ketiga, kurang bisa mengatur uang. Ketika kita memprioritaskan keinginan dibanding kebutuhan, maka ada kemungkinan kita tidak membatasi pengeluaran kita. Hal inilah yang membuat kita boros dan bisa jatuh dalam risiko keuangan yang serius. Hal ini karena di dalam perencanaan keuangan yang baik harus ada anggaran. Tapi karena hedonisme tidak mempercayai adanya anggaran, maka kemungkinan penganut hedonisme kurang bisa mengatur uang dengan baik. Keempat, tidak berpikir ke depan. Demi mendapatkan kebahagiaan di depan, terkadang kita harus bisa menderita sekarang. Ini merupakan konsep dasar dari menabung. Kita tidak membeli kopi hari ini agar di akhir tahun kita bisa membeli handphone baru. Tapi prinsip hedonisme justru berkebalikan. Mereka percaya bahwa kita harus memuaskan keinginan, sehingga kalau kita menginginkan segelas kopi hari ini, kita harus membeli kopi tersebut. Hasilnya, kamu pun kehilangan kesempatan untuk mendapatkan semua handphone baru pada akhir tahun. Kelima, menyebabkan utang. Ketika kita tidak berpikir ke depan, sehingga tidak menyiapkan tabungan, sementara keinginan kita semakin banyak, maka ada kemungkinan untuk jatuh bangkrut. Saat hal ini terjadi, kamu mungkin mau tidak mau harus berutang. Sayangnya utang ini bisa menjadi penderitaan bagi kamu. Lalu bagaimana cara menangani sikap hedon? Walaupun hedonisme mempunyai beberapa dampak baik secara jangka pendek, tetapi hedonisme juga menimbulkan dampak buruk secara jangka panjang. Jadi apa yang harus kita lakukan?
kamu bisa mengubah mindset kamu untuk mewujudkan keinginan kamu dalam jangka panjang, serta mencapai keinginan kamu dengan cara yang sehat, yaitu menabung. Melalui tips menabung berikut, kamu bisa menangani dampak negatif dari hedonisme, seperti buatlah perencanaan keuangan, menetapkan anggaran bulanan, lakukan pencatatan keuangan, atur keuangan sesuai kebutuhan, sediakan dana darurat, buat target menabung, sisihkan uang untuk perlindungan asuransi. Itulah dampak dari hedonisme bagi dirimu dan kehidupan. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.